Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, selamat pagi, selamat malam kawan-kawan. Dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan proyek yang sudah kita buat sebelumnya terkait dengan kita lagi belajar dengan pemrograman web, terutama dengan aplikasi ASP.NET dan SQL Server atau Microsoft SQL Server. Nah, untuk pada bahasan kali ini kita akan berfokus bagaimana kita akan menambahkan satu fitur tambahan lagi. Kalau kemarin kita sudah berhasil menginputkan data, yang kedua menampilkan data, yang ketiga mengupdate data, yang keempat, nah ini kita gilirannya akan membuat fitur untuk menghapus data. Baiklah, kita coba langsung kita buka projectnya, Visual Studio. Saya pakai Visual Studio Community 2013, versi grafisnya dari Visual Studio 2013. Kalau yang terbaru 2019 perlu dicek. Ini untuk menyesuaikan dengan tool yang dimiliki teman-teman. Harusnya kita langsung install ke yang 2019. Oke, selanjutnya akan saya buka satu klien dengan klien database-nya, yaitu namanya SQL Server Management Studio. SQL Server Management Studio. Oke, kita juga sudah buka. Nah, di dalam SQL Server ini kita nanti sudah memiliki database, namanya database akademik. Kemudian tabelnya baru satu, yaitu tabel mahasiswa. Filenya nanti ada fil, kita langsung buka ya. Connect pakai SQL Express. Database-nya adalah database akademik, kemudian tabelnya adalah tabel mahasiswa, dan lihat ini ada datanya. Kita ambilkan. Oke, kita punya data 4 record, SI2, TI2, cukup untuk mendemonstrasikan untuk proses penghapusan. Oke, kita masuk ke projectnya ASP.NET. Kita coba buka project lama. Kebetulan kita namanya Siakat, silakan dibuka lewat sini boleh. Yang paling penting solution yang dibuka ya. Kita coba klik Siakat, kita buka. Kemarin kita sudah membuat, kita tambahkan. Baik yang masih baru membuat silahkan, juga tidak harus tergantung dari project sebelumnya. Mungkin aplikasinya hanya menghapus data aja. Ya, sebenarnya juga bisa. Oke, kita coba akan melihat hasil aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kebetulan kita akan mencoba, sudah ada update mahasiswa, list, entry, dan config. Oke, baiklah kita coba melihat hasil list MAS, kita running. Oke, kalau kita running ini akan muncul seperti ini. Tampilannya. Oke, kalau kita lihat datanya akan muncul berapa record yang sudah. Nah, kebetulan edit kemarin sudah kita tambahkan. Kalau contoh misalkan ini saya akan edit, saya masuk ke teknik D3, teknik informatika D3, saya klik simpan, otomatis di SI sekarang sudah tidak ada, tinggal satu, tapi di TI D3 sekarang. Nah, ini ngarang aja ya, cuman kita hari ini akan fokus menambahkan delete. Nah, untuk pemicunya kita sama dengan edit kayak kemarin. Jadi satu tahap membuat linknya, tahap kedua adalah membuat formnya, tahap ketiga adalah proses menyimpan datanya atau membatalkannya. Kalau kita batal akan masuk. Oke, 3 tahap itu yang kita gunakan, hampir sama dengan proses update, cuman ini lebih sederhana. Jadi ini waktunya nanti akan lebih. Baiklah, kita akan coba langsung mulai. Yang pertama adalah kita akan mencoba membuatkan yang namanya linknya dulu. Link dari proses penghapusan data. Hati-hati, penghapusan data itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi efeknya cukup berbahaya. Berbahayanya kenapa?
data-data yang tadinya disimpan jadi hilang, tidak ada lagi. Oke, karena ini di sini tadi akan kita tambahkan satu kolom, maka kita tambahkan satu kolom, itu judulnya juga kita tambahkan satu kolom. Kita ganti editnya kita ganti dengan delete. Kita ganti delete. Yang datanya juga kita tambahkan, karena tidak mungkin kolom sama datanya agak berbeda, nanti tampilannya tabel tidak wajar. Oke, rencananya ketika linknya tadi dimunculkan, ini nanti akan menuju ke bukan ke update, tapi kita ganti. Jadi otomatis nanti formnya Anda harus menamai dengan delete. ID-nya sama, link masih sama. Ini kita ganti linknya dengan tag-nya delete atau hapus boleh. Atau berupa icon juga boleh. Sehingga kalau misalnya ini kita jalankan satu tahap sebenarnya sudah kita selesaikan. Jadi kalau kita klik di sini tampil sudah muncul, sudah ada delete. Ketika saya klik akan menuju ke delete. Error memang karena filenya belum kita bikin, tapi yang paling penting URL-nya ini masuk di sini. ID-nya adalah sesuai dengan link yang kita pilih. Oke, baiklah kita masuk ke tahap yang kedua. Selanjutnya kita akan membuat form-nya. Caranya buat form, coba kita tambahin form untuk melanjutkan itu, dan namanya harus delete MHS dan menangkap dari linknya di sini. Kita klik kanan siapatnya, pilih add, kemudian add new item, terus kita pilih web form. Kita harus namai defaultnya tolong diganti dengan delete karena tadi sudah ditulis delete MHS. Kalau enggak nanti salah alamat. Oke, kita klik add, sudah selesai. Untuk ini baru kita coba mendesainnya. Kita desainnya enggak susah-susah amat, hanya sebuah pertanyaan, apakah Anda yakin akan menghapus data mahasiswa dengan NIM .2? Saya tulis x, nanti akan kita ganti label gitu. Terus sementara saya enter, kita akan tambahkan yang namanya dua button. Button pertama nanti ditanya ya, jawabnya. Yang kedua adalah tidak atau membatalkan, batal. Sorry. Yang pertama kita akan tambahkan di sini label. Coba cari label. Masukkan di sini label. X-nya kita ganti. Oke, label ini nanti akan kita isi dengan NIM yang dipilih tadi. Kemudian tombolnya, sobat, langsung kita ganti ID-nya. Yang paling penting ID-nya. Kita tulis ID-nya adalah, tag-nya nggak usah diganti, LB NIM. Oke, LB NIM sudah terganti di sini ASP label LB NIM. Oke, kemudian tombolnya di sini adalah tombol ID-nya adalah BT ya. BT ya. Yang kedua, judulnya belum berubah. Kalau BT ya, judulnya juga ya. Oke, yang kedua adalah batal. Kita ganti batal judulnya dulu, baru ID-nya. Oke, BT batal. Kita tulis BT. Cukup simpel. Yang nanti kita akan coba menangkap ini. Yang pertama kita coba double klik, paling gampang batal, karena nanti ini akan balik ke list MHS, balik ke halaman sebelumnya. Kita cukup ketik respon redirect masuk ke list selesai. Nah, yang kedua, kita tidak boleh lupa ketika halaman ini pertama kali muncul, NIM-nya harus langsung masuk, karena sebelumnya list MHS sudah memilih NIM-nya sudah ada. Ketika pertama kali muncul, langsung menyodorkan apakah Anda akan menghapus data mahasiswa dengan NIM sekian. Nah, sekiannya itu sudah bisa diambil.
Kita akan mengambil dari parameter ya. Parameternya kemarin dari update sudah kita jelaskan. Untuk pertama kali muncul berarti eventnya kita akan menggunakan page load, page event loads. Jadi otomatis kita akan tuliskan lbnim titik text sama dengan request, ya, berasal dari request dan respon itu berarti yang berlawanan. Respon param dalam kurung tadi ID ya. Jadi kalau kita sekarang bisa tes, kita coba loncat ke sini dulu, kita tes. Kalau kita tes sekarang adalah pilih SI, nah, SI baru satu ya, TI ya. Oke, kita pilih TI. Kemudian kalau kita pilih delete di sini muncul NIM-nya, NIM yang dipilih tadi. Kalau ya belum ada, batal kembali. Sudah berfungsi. Sekarang tugas terakhir kita adalah mendefinisikan tombol ya. Mendefinisikan tugas tombol ya. Ini nanti kita akan berkoneksi dengan dalam database. Berkoneksi dalam database. Koneksi yang kita butuhkan kayak kemarin kita akan tambahkan di sini berupa di CNS SQL connection sama ini kita resolve. Ada yang belum dikenalkan import, kita import sistem data client akan muncul. Oke, kemudian kita tambahkan koneksi stringnya di CNSQL string sama dengan configuration manager titik connection string dalam kurung CNSQL titik connection string ya, seperti cara-cara sebelum ini cukup. Kalau lama-lama nanti cukup. Nah, kita sudah kenalkan. Sekarang kan kita pakai dua koneksi tersebut. Kita tuliskan CN sama dengan new SQL connection dalam kurung CNSQL. Terus kita tulis kita tuliskan try untuk mencoba. Ada beberapa bug yang mungkin muncul ketika di running try, maka kita tuliskan cn titik open gitu. Kemudian di sini kalau ada error berarti kita tulis respond titik write, saya munculkan dalam bentuk JavaScript. Saya tuliskan script di sini. Script. Tuliskan satu perintah yang ada dalam JavaScript, notifikasi alert. Alertnya mungkin ada tulisan gitu, ada kesalahan koneksi ke database, mungkin begitu ya. Coba seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan finally. Finally itu adalah untuk mengatur ketika di try-nya ada error, tapi errornya tidak harus bikin mandek, catch-nya jalan akhirnya, tapi finally tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Ini adalah akan kita pakai untuk menutup koneksi dalam database-nya kalau sudah terjadi. Kemudian akan kita sirnakan yang sudah objeknya koneksi tersebut. Ini cukup sempurna untuk mendealokasikan memori dan menyirnakan objek, Oke, saya lanjutkan di sini. Kita akan menggunakan perintah SQL di SQL string sama dengan delete from mahasiswa. Mohon maaf ini tulisannya saya biasanya pakai resolve word huruf besar semua kalau perintah kunci
hardware-nya jangan boleh lupa ini sama dengan di sini. Oke, akan kita sisipkan. Kita ambil aja dari ini. Jadi otomatis ini jangan sampai hilang. Oke. Terus kemudian kita tuliskan CMD SSIL 6 kita eksekusi di S integer. Nanti hasilnya mau menghapus itu berubah berapa jumlah yang terhapus rekodnya. Ini berarti cmd titik extract non query. Kita tulis if hasil lebih besar daripada pakai kurung ya, hasil lebih besar daripada 0 dan berhasil. Jadi kalau berhasil kita tulis respon titik redirect dalam kurung list MHS. Kalau lebih baik lagi ada pengumuman berhasil menghapus gitu ya. Oke, ini saya tulis else-nya saya akan kasih pengumuman kalau error berarti akan memunculkan sebuah pesan dan jangan balik dulu. Kalau baliknya nanti berarti menolak. Oke, saya tulis di sini ada kesalahan koneksi, ada kesalahan penghapusan. Gagal menghapus data. Oke, demikian. Nah, ini selesai sudah, kita akan mencoba membuatnya. Jadi kita coba sekarang, kita testing. Oke, kita jalankan. Kita bakal dulu ya. Run list BTY1 tampilkan. Kemudian kita hapus salah satu Ayu Sejati. Kita bakal bahas ke sana. Coba kalau kita lihat lagi T-nya, apakah sudah berhasil? Sudah berhasil. Begitulah skenario-nya yang kita buat, adalah 3 tahapan. Sekali lagi saya sedikit review. Yang pertama adalah membuat link untuk memicu penghapusan. Yang kedua adalah form konfirmasi, penting karena form ini adalah kalau ada user yang tidak sengaja mengklik link tersebut sehingga masih bisa ada kesempatan untuk membatalkan. Yang ketiga adalah proses penghapusannya, yaitu buat tombolnya. Saya kira demikian ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap terus dikembangkan. Silahkan kalau nanti ada yang belum paham atau masih belum bisa mengikuti, tonton video ini berulang-ulang sampai Anda bisa mengikuti, dan kalau bisa langsung dipraktekkan. Demikian, nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin ada terkait dengan ini atau kekurang pahaman bisa ditanyakan. Terima kasih, demikian saja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.